Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hanya tinggal 2 hari saja. Dengan hari ini kita akan mengakhiri bulan April setelah kita menghayati karya korban Kristus dan kebangkitannya di bulan April ini. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memelihara kita. Kita sudah memasuki hari Selasa 29 April 2025 dan saya terus berdoa agar Tuhan tetap memelihara kita dan kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dan hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi. Terlebih lagi dalam kesulitan dan pergumulan, kita perlu memandang Kristus yang mulia, Kristus yang tiada bandingannya. Sehingga itu akan memotivasi kita untuk tetap kuat melangkah bersama Kristus. Itulah juga yang menjadi motivasi dari Rasul Paulus, saudara. Seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul yang tadinya penganiaya jemaat, tapi Tuhan ubahkan menjadi pemberita Injil yang militan, sehingga ia menjadi rasul yang martir karena imannya. Paulus bisa kuat dalam pelayanannya yang penuh dengan tantangan karena dia tahu jaminan kemuliaan kekal yang akan ia terima. Dan itu ia tulis di dalam suratnya kepada Timotius, di dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Dan ini menjadi judul juga yang saya berikan buat renungan malam hari ini, yaitu Kristus jaminan kemuliaan kekal. Dalam 2 Timotius 2 ayat 10 di sana dikatakan, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Saudara, ayat ini ada dalam konteks bagaimana Paulus menasihati Timotius untuk siap menderita bagi Kristus dan jangan pernah mundur akan apapun juga, termasuk saat nyawa menghadang. Paulus sadar bahwa Timotius yang masih muda perlu dikuatkan karena ada indikasi Timotius sudah mulai mengalami kelemahan secara rohani. Karena itulah Paulus mengatakan, jadilah kuat di dalam ayat 1 ayat pasal yang kedua ini oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan siap menderita apapun yang terjadi. Paulus memberikan perumpamaan seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal kehidupan yang lain, tetapi bagaimana dia bisa menyenangkan komandannya. Paulus juga memberikan perumpamaan seorang olahragawan yang berlatih keras bertarung demi sebuah mahkota. Lalu Paulus juga memberikan analogi seorang petani yang bekerja keras juga untuk menikmati hasil usahanya. Setiap jerih lelah tidak akan pernah sia-sia. Lalu ayat 8 Paulus berkata, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku." Ayat 9, "Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu." Kenapa Paulus melakukan itu? Ayat 10 yang kita sudah baca tadi, karena ia sadar ada rahasia yang besar bagi orang-orang pilihan Allah, di mana Paulus sudah memberitakan Injil kepada orang-orang itu semua, yaitu saudara dan saya, orang-orang non-Yahudi, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus yang adalah kemuliaan kekal. Saudara, setiap orang yang sudah percaya, dia akan menerima kemuliaan kekal. Dan pesan inilah yang Paulus beritakan sampai ia akhirnya mati dipenggal di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Saudara, jaminan kemuliaan kekal yang akan kita terima ini adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang mudah-mudahan seperti agama lain mungkin. Kita sadar Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, maka kemuliaan kekal adalah bagian reward jaminan yang akan kita miliki di dalam Kristus. Karena itulah Paulus menyatakan tetap kuat kepada Timotius. Dan saya percaya ayat ini juga bagi kita semua. Kalau kita sekarang dalam pergumulan dan penderitaan, apalagi karena aniaya, karena iman Kristus, biarlah perikop ini menjadikan juga motivasi kita dan kekuatan bagi kita. Bahwa
semua itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Kristus Yesuslah yang menjadi jaminan kemuliaan kekal. Ia yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Sehingga suatu hari kelak, Ia akan menyatakan diri dan memberikan kemuliaan kekal itu kepada kita semua. Saudara, kalau manusia menjamin kita, mereka bisa gagal, mereka bisa lupa. Tapi kalau Yesus, Juru Selamat kita yang adalah Tuhan di dalam daging, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia menjadi Tuhan yang tetap setia mendampingi kita. Karena itulah ayat 13 dalam pasal 2 ini dinyatakan, jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkali dirinya. Ini menggambarkan kesetiaan Tuhan, the faithfulness of God, yang tidak pernah berubah bagi kita. Saudara, mari sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Sadarilah, di dalam Tuhan jaminan hidup kemuliaan kekal itu pasti. Dan ini akan menguatkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan. Biarlah sebelum saudara tidur, firman Tuhan ini bisa menyirami saudara dengan kesegaran, sehingga saudara bisa kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya yang akan memberikan kita kemuliaan kekal pada waktunya. Haleluya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.